Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Jakarta Barat. Ulangi. Jalan-jalan ke Jakarta Barat. Jangan lupa mampir ke Bekasi. Saya udah ucapkan salam dengan semangat. Kalau tidak dijawab dengan kompak, saya ulangi 20 kali. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kalau nggak salah, Let's School tuh punya jargon. Kalau ditanya bagaimana kabarnya hari ini, jawabnya sehat, sehat, sehat apa gitu. Ada nggak? Nggak ada? Belum ada? Belum ada, oke. Berarti sehat ya semuanya ya? Baik, hari ini kakak akan membawakan materi tentang mind mapping organisasi. Jadi nanti apa saja nih di dalamnya kita akan berdiskusi. Tapi sebelumnya kakak hormati yang sama-sama kita hormati Pak Parno dan segenap para pimpinan SMA Let's School Cirende dan para pembina organisasi yang ada di SMA Let's School Cirende, Pak Haji, Pak Dodi, ada Pak Rizky, ada Pak Alit dan yang lainnya, dan anak-anak SMA Let's School yang hari ini ganteng-ganteng dan cantik-cantik yang kakak hormati dan kakak banggakan. Baik, kita ke sini dulu ya. Ini nama kakak, namanya Kak Muhammad Soleh SAG MA. Mungkin beberapa sudah kenal dengan kakak, Kak Mamat, Kak Ahmad, Kak Soleh. Ya, ini nama lengkapnya. Oke, Kak Muhammad Soleh SAG MA. Apa SAG? Sarjana Alam Goib. Enggak, alam agama. Oke, sarjana agama. MA Magister Agama atau dipanggil dengan Kak Ahmad. Oke. Jadi teman-teman yang kalau Dembal sudah tidak asing ya dengan kakak ya, karena kakak pembinanya. Oke. Kalau ini apa ini? OSIS. Ini MPK. Ini Rohis. Baik. Ada pertanyaan sekilas perkenalan kakak hari ini? Belum ada ya? Baik. Terus fakta lainnya tentang kakak. Oke, pertama kakak adalah asisten dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, divisi administrasi guru besar. Jadi guru-guru besar kayak profesor, ya profesor, doktor, khususnya Profesor Dr. Fuad Tohari, kakak asistennya. Jadi ketika beliau ingin mengajukan pengukuhan guru besar, itu kakak yang mengatur semua kayak IO-nya lah gitu. Oke. Terus kakak juga penulis buku dan editor buku. Untuk buku kakak sendiri itu sudah ada 6 ya. 2 dari 6 buku yang kakak tulis bestseller. Yang 4 berjalan lah insyaallah ya. Terus kakak juga editor buku. Kakak sudah memulai karir sebagai editor itu ketika lulus S1 2019. Di mana Kak? Di Jogja. Ya, dulu kakak merantau di Jogja sebelum akhirnya memilih untuk di sini. Oke. Terus kakak juga owner dari penerbit Affinity. Kalau dulu kakak kerja sama orang, editornya kerja sama orang penerbit lain. Cuman tahun 2024 kakak berpikir daripada kakak harus kerja dengan orang, payah, jerih payah, terus ditekan segala macam, akhirnya kakak inisiatif membuat sendiri. Kak, ada karyawannya enggak? Ada, tapi freelancer. Jadi kayak sebagai editor, desain cover dan layouter itu kakak ada tim, nah itu sebagai freelancer. Terus kakak juga sebagai owner PT Rago Muda Indonesia. Nah kalau tadi Affinity penerbit kakak punya sendiri, punya kakak sendiri, tidak ada kerjasama dengan orang lain. Artinya kakak punya sendiri. Kalau di PT Rago Muda Indonesia ini ownernya ada 3, ada kakak, Kak Baiti dan Kak Heri. Kenal ya? Kenal ya? Ya karena kita orang-orang organisasi. Jadi pemikirannya tuh apa sih ini hal-hal yang baru yang bisa kita lakukan.
apa sih gebrakan baru yang bisa kita berikan, gitu kan? Artinya kita bertiga berinisiatif dan mempunyai cita-cita bahwa di usia muda atau nanti di usia tua kita sudah punya pijakan untuk mempunyai usaha sendiri. Mungkin teman-teman sudah punya pemikiran yang lebih dewasa dari Kak Ahmad dan Kak Betty, Kak Heri dan Bapak Ibu guru yang lain. Nah, mudah-mudahan nanti direalisasikan. Dari mana? Ya dari belajar organisasi. Baik, selanjutnya S1 dan S2 kakak alhamdulillah dengan beasiswa. Jadi S1 kakak itu dapat beasiswa BLU, beasiswa jalur khusus. Jadi misalnya dari pesantren itu nanti ada tes baca kitab atau baca Quran. Nah, kakak jalur itu. Kalau sekarang BLU ada ya, kelas 12 ada di sini, kelas 12 nggak ada ya. Nah, kalau BLU sekarang jalur nasional. Kalau BLU dulu masih dalam ruang lingkup perguruan tinggi itu sendiri yang mengelola. Baik, S2-nya kakak juga dapat beasiswa alhamdulillah dari BRIN. Tahu BRIN? Badan Riset Inovasi Nasional. Mungkin bapaknya, papa, bunda ada yang kerja di sana? Ada nggak? Nggak ada ya. Nah, jadi kakak S2-nya dapat beasiswa dari BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, nanti teman-teman di sini yang mempunyai tujuan untuk melanjutkan perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, mudah-mudahan semuanya dapat beasiswa ya. Cuman kayaknya kalau kalian nggak beasiswa juga udah mampu lah ya. Amin lah ya. Amin. Baik, dan kakak adalah pembina pramuka. Kakak pembina pramuka itu bukan karir. Ya, pembina pramuka itu bukan sebagai pekerjaan atau karir. Di sini adalah hobi yang bisa menghasilkan. Ya, kalau karir kak, ada beberapa siswa atau anak didik kakak yang bertanya itu, kak, kakak emang cita-citanya jadi pembina pramuka, gitu kan? Ada kalau anak SD, anak SMP itu kadang bertanya itu, tidak. Jadi pembina pramuka itu bukan karir. Karir kakak ya mungkin lebih dari itu, pinginnya ya sama kayak kalian lah ya, jadi dosen, mungkin jadi yang lainnya. Pembina pramuka adalah sebagai kegiatan yang menantang lah ya, pengalaman yang menantang yang bisa menghasilkan. Baik, selanjutnya. Nah, ini S1 kakak, karena kakak beasiswa, artinya kakak dituntut untuk menjadi mahasiswa baik yang aktif di organisasi maupun di akademik. Dan kakak dua-duanya kakak lakukan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita memputlock ya tupoksi kita itu di organisasi ataupun di akademik. Baik, ini sertifikat bahwa kakak adalah sarjana yang cum laude atau mahasiswa terbaik di Fakultas Usuluddin. Kakak dulu di Fakultas Usuluddin. Tahu nggak Usuluddin? Usuluddin itu kalau bahasa Arabnya asal muasal dari ilmu rumpun agama. Nah, jadi kalau mau belajar tentang rumpun ilmu agama, mantik, filsafat segala macam masuknya di Usuluddin. Ya, atau nahwu shorof segala macam ada di Usuluddin. Oke? Nah, ini sertifikat artinya kakak ingin menunjukkan ke kalian bukan sombong. Kakak bisa memanage bahwa kakak aktif di organisasi dan juga kakak bisa berprestasi di akademik. Oke? Jadi nggak ada nanti yang punya alasan, kak saya aktif di organisasi waktu belajarnya berkurang, jadi prestasinya berkurang. Tidak ya. Dua-duanya kalau bisa dijalankan keren, bagus, itu luar biasa. Baik. Selanjutnya, ini nggak bisa. Ntar ya. Oh ini. Oke, pengalaman organisasi kakak. Udah tentu ya, pramuka. Kakak dulu sebagai ketua Dewan Ambalan. Ini waktu SMA ya, ketua Dewan Ambalan ini di SMA. Dan ketua Pokja. Pokja itu kelompok kerja di Mapala Pramuka. Ini di Racana UIN Jakarta. Kampus Divisi Budaya dan Agama. OSIS. Nah dulu kakak juga ketua OSIS di SMK, di pesantren kakak di Palembang. SIMS, organisasi mahasiswa perantau yang berasal dari Palembang. Terus IKAPI, Ikatan Penerbit Indonesia, sampai sekarang. Baik.
aktivitas di waktu senggang kakak. Kenapa kakak masukkan di sini? Karena di sini ada kaitannya dengan bagaimana kita menjadi seorang organisatoris dan akademis. Oke? Menulis buku. Jadi kalau kakak lagi senggang, kakak menulis buku. Apa aja? Jadi karena kakak orangnya suka pengamat sosial. Tahu nggak pengamat sosial? Jadi sebenarnya kakak duduk sama Yoda, berbicara sama Yoda. Yoda segala macam. Sebenarnya kakak lagi menggali karakternya Yoda. Nah itu kakak tuh, ya. Apa yang bisa kakak ambil dari Yoda? Kehidupannya, segala macamnya, relate nggak dengan kehidupan kakak? Nah itu yang kakak jadikan buku biasanya. Dari 6 buku itu 4 buku fiksi dan 2 buku non fiksi. Non fiksi itu artinya berbau dengan akademik, ya, dengan akademik ilmu pengetahuan. Kalau yang 4 buku itu tentang filsafat kehidupan. Jadi bagaimana hubungan kita manusia terus Tuhan dengan orang lain. Oke? Nah itu tuh. Terus sebagai editor buku, kakak suka banget mereview buku yang ini nih plagiasi nih, gitu kan? Kakak punya aplikasinya. Jadi orang-orang yang ingin nulis buku, bukunya dikirim kakak cek nih. Ini orang benar nulis enggak? Plagiasi enggak? Gitu kan? Minimal buku itu 20%. Kalian udah pernah menulis ya? Kalau nggak salah pelajaran bahasa Indonesia yang menulis makalah itu banyak. Mata pelajaran apa? Bahasa Indonesia ya. Nah itu kalian sudah belajar. Jadi kakak akan melihat nih 20% itu sudah paling maksimal. Kalau di atas 20% artinya dia plagiasi dalam menulis buku. Apalagi sekarang banyak banget chat GPT, AI dan lain-lain, sebenarnya lebih memudahkan. Mungkin kalau kakak pakai chat GPT, kakak udah lebih dari 15 buku yang kakak terbitkan. Oke, selanjutnya trainer dan pelatih. Jadi waktu senggang biasanya kakak cuma 1 minggu sebagai trainer. Trainer itu berarti mengisi kegiatan sebagai pemateri atau narasumber. Baik, nah pengenalan kakak ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Ya, jadi kakak bukan untuk menyemukan diri, tentu kalian sudah masuk di organisasi, sudah siap bahwa kalian akan disibukkan dengan berbagai kegiatan di sekolah. Karena kegiatan di sekolah ini hidup karena adanya organisasi. Jalan nggak kegiatan di masjid kalau tidak ada rohis? Nggak ada. Kegiatan sekolah nggak ada rohis, nggak ada OSIS sama MPK, jalan nggak? Dembal. Oke. Nah, jadi beberapa kegiatan yang ada di sekolah kita, jantungnya adalah di organisasi. Betul? Betul? Baik, kita sepakat bahwa kepala yang menunduk ke bumi, dia adalah orang-orang yang perlu berdiri. Sepakat? Sepakat? Kakak ulangi. Kepala-kepala yang menunduk ke bumi, ya, nanti kita akan berdirikan. Sepakat? Kalau teman-teman ngantuk, silakan boleh cuci muka atau ambil wudhu, boleh banget. Oke? Tidak ada larangan. Output dari materi yang akan kita sampaikan, masing-masing organisasi nanti, baik Rohis, MPK, OSIS, dan Dembal, akan membuat satu proyek dalam berbentuk proposal. Ya. Makanya tadi masing-masing organisasi perwakilan membawa 1 laptop. Nah, karena Dembal banyak banget, kakak bagi 2 nanti. Oke? Putra-putra, putri-putri. Jadi nanti kalian dikasih waktu beberapa menit saja, ya, dengan deadline membuat proposal yang ada di organisasi tersebut dengan apik. Kemudian akan kalian presentasikan di sini. Kalau bagus nanti akan dapat reward. Oke? Sepakat ya? Baik. Ada perkenalan yang sudah kakak sampaikan. Ada pertanyaan nggak dari perkenalan? Ubur-ubur, ikan lele. Makin cepat, makin bagus le. Gitu ya, karena ngantuk gitu ya. Oke. Kak, maksa banget pantunnya. Baik. Teman-teman, kalau kakak bilang tepuk 1, kalian gini ya. Gimana nih kakak bisa? Kalau kakak bilang tepuk 1, prok, oke? Prok. Sambil bunyi tapi, mulutnya sambil mengucapkan prok.
Oke, dan bergerak. Oke, tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 1. Kalau kakak bilang 2, ngek. Oke, ke samping, ngek. 2. 2. Jangan nyikut orang. Oke, 2. Kalau kakak bilang 3, dor, dor, dor. Oke, 3. Nah, sekarang pegang pundak temennya. Pegang pundak ke samping. Oh, ke samping, ke depan aja. Biar enak. Oke. Maju, maju, maju. Kalau masuk kejauhan, maju. Oke. Sudah? Sudah pegang? Baik. Ikutin kata-kata yang kakak sampaikan. Teman-teman, sambil dipuk-puk. Bukan pupuk gini ya. Oke, pupuk gini. Di pundaknya, puk-puk gitu ya. Sambil ikutin kata-kata yang kakak sampaikan. Teman-teman, jangan pakai dendam. Oke, jangan kuat-kuat. Kasihan teman-temannya lagi puasa. Oke, teman-teman. Teman-teman. Belum ada suaranya. Teman-teman. Belum, coba dembal. Teman-teman. Masih 50. OSIS. Teman-teman. Masa kalah sama OSIS? Oke, 80. MPK, teman-teman. 75. Oke, Rohis. Belum. Teman-teman. Kalah dari Dembal, 40. Oke, Dembal ulangin. Kalau sampai kalah kakak push upin. Kakak pembinanya ini. Jangan malu-maluin. Oke, siap. Teman-teman. Nah, 150 nilainya. OSIS. Teman-teman. 150 juga. MPK. Belum. Oke, teman-teman. 150. Rohis. Siap. Oke, teman-teman. Rohis ini kenapa suaranya belum ada? Puasa. Oke, coba. Teman-teman. Oke, nilai yang paling rendah adalah Rohis. Oke, baik. Semuanya, teman-teman. Malah kecil lagi. Teman-teman. Jangan ngantuk. Ikutin. Ya. Teman-teman. Jangan ngantuk. Jangan lemas. Jangan pura-pura nggak kuat. Kalau ngantuk, nanti aku pijitin ya. Aku minta izin ya. Maaf. Dimaafin nggak? Oke. Nah, sekarang pijet kepala temannya. Nah, kepalanya dipijit tuh, yang ngantuk-ngantuk. Dipijit. Atau ditok-tok-tok-tok. Yang penting jangan dijitak. Nah, gitu. Sudah? Belum. Sampai temannya ngantuknya hilang. Jangan tidur juga, oke? Jangan tidur. Nah, kalau Rohis ini kepalanya isi dengan Al-Quran. Jadi mohon maaf ya, yang kepalanya dipegang, takut kualat nanti teman-teman. Oke, baik. Sekarang balik kanan ke sana. Gantian dong, masa nggak gantian? Betul? Oke. Tangannya di pundak temannya lagi. Teman-teman. Terima kasih ya. Karena sudah dipijitin. Setelah itu, aku sudah tidak ngantuk lagi. Aku akan berterima kasih kembali. Aku akan pijitin kamu ya. Maaf ya. Oke. Pijitin. Di gelombang boleh, kepala boleh, pundak boleh. Pijitin.
Jangan mau dipijitin doang tapi nggak mau pijitin orang lain. Oke, pijit, 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 pijit. Pijit, 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 pijit. Kakak MC, kakak MC, Kak Mega, Kak Mega. Kakak minta tolong, nanti kita akan ada poin untuk organisasi ya. Jadi poin-poin itu kita catat, yang banyak kita kasih reward. Oke, sudah. Balik sini, balik sini. Baik, sudah hilang ngantuknya? Karena materi kita hari ini, insya Allah nggak berat-berat amat lah ya. Insya Allah asik. Oke, sudah dirapikan kembali. Dirapikan kembali, sudah. Baik. Teman-teman, kalau kakak bilang teman-teman, jawabnya adalah iya kakak. Teman-teman, teman-teman, hari ini kakak senang sekali bertemu dengan kalian. Mudah-mudahan pertemuan kita ini sampai dunia akhirat. Tapi di surga. Siapa yang mau ke surga duluan? Kok nggak mau? Siapa yang mau ke surga duluan? Saya, mana? Mana? Oke. Mau bilang saya, takut nanti sore gitu kan? Oke. Oke. Kita akan langsung mulai. Sebelum dimulai, kakak akan memberikan informasi. Setiap organisasi nanti harus punya ILL dan jargon. Oke. Mulai dari sekarang dipikirkan siapa yang akan menjadi ketua. Kalau di supporter bola tuh siapa yang memimpin tuh namanya? Leader. Apa? Hah? Holder. Nah, pokoknya pemimpin untuk yel-yel dan jargon organisasi. Kalian harus punya itu nanti. Dembal bikin 2 ya nak ya. Bikin 2 kelompok. Karena nanti kalian akan berkelompok. Terserah mau cewek, mau cowok, mau cewek cowok campur terserah. Oke. Kalau enggak satuan terpisah aja. OSIS 1, MPK 1, Rohis 1. Bisa dimengerti? Faham Tom? Mulai dipikirkan dari sekarang apa nih jargon dan yel-yelnya. Oke, yang bagus nanti poinnya akan kakak catat sama MC. Belum disuruh. Baik. Kita akan belajar di sini teman-teman. Pertama, manajemen dan etika berorganisasi. Ya, apa ini nanti isinya? Pokoknya bagaimana kita memanage diri kita. Dengarkan. Memanage diri kita, memanage organisasi kita, dan bagaimana kita beretika dalam berorganisasi. Misalnya, Rohis harus punya etika dengan MPK. MPK harus punya etika berorganisasi dengan OSIS, begitu pun dengan Dewan Ambalan. Jadi paham tupoksinya masing-masing. Bagaimana kaitannya dengan diri kita? Ya kan? Kita memanage diri kita di organisasi. Yang tadi kau sampaikan, kita aktif di organisasi, kalau bisa juga aktif di akademisi. Oke. Selanjutnya teman-teman, project atau proker. Tentu ya, setiap organisasi ada project, betul? Ada proker, betul? Proker andalan Dembal apa? Bukan. Apa Dembal proker andalan kalian? Unggulan? Renscott. OSIS? Relympics. Ini MPK? Hah? Nah itu. Terus Rohis? Hah? Kompas. Bener? Kompas ya. Jadi tapi kakak yakin masing-masing organisasi nggak punya tidak hanya satu proker, betul? MPK dalam 1 tahun, MPK sini. MPK dalam 1 tahun berapa organisasi kalian? Berapa proker? Maklumlah. Materi narasumbernya juga puasa, teman-teman. Oke. Apalagi semalam kakak tuh habis ngedit ya, Jadi mata kakak begini ya. Oke. Lanjut. MPK berapa proker kalian dalam 1 tahun? 13. Keren. Tepuk tangan dong untuk MPK. OSIS berapa proker? 19. Luar biasa. Itu Rohis. Oke, lanjut. Rohis, berapa nak? 17. Luar biasa, tepuk tangan dong. Dembal, berapa? Dembal, berapa proker? Dembal ini prokernya dikit tapi berkelas.
Weh. Sombong dikit, biar pembinanya nggak malu. Enggak. Dembal banyak, salah satunya adalah Ren Scott. Kok kakak jelasin? Berapa? Berapa? Dembal? Prokernya? 16. Berarti yang paling banyak OSIS. Tepuk tangan dong. Dari 19, 17, 16 sama berapa tadi? 15 ya. Nah, 13 itu terlaksana semua enggak? Terlaksana semua enggak? Enggak. Nah, dari tidak terlaksana itu pasti ada yang namanya ini, Nak. Manajemen emosional. Bagaimana mengelola emosional satu dengan satu yang lain. Pernah nggak kalian ribut? Kamu pernah nggak ribut dengan teman, dengan tim? Tapi bukan berantem ya, bukan tonjok-tonjokan, tapi kritisnya, pola pikirnya. Saya ingin mengadakan kegiatan HTS kayak kemarin, misalnya ya. Saya maunya di TBM, saya maunya di sini, mau di sini. Itu kan ada perdebatan ilmiah dalam satu internal organisasi, betul ya? Nah, ini disebut dengan manajemen emosional. Jadi kalau emosionalnya tidak di-manage, prokernya pasti tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya, konflik atau permasalahan. Bagaimana kita akan keluar dari zona permasalahan. Ada nggak yang toksik? Toksik dalam organisasi ada nggak? Ada nggak? Angkat tangan. Kalau nggak berani angkat tangan, tunjuk. Oke, enggak ya. Baik. Dari semuanya ini, kuncinya ada di sini. Apa? Leadership. Jadi masing-masing orang ini adalah pemimpin. Pemimpin utamanya adalah ketua organisasi, ketua OSIS. Betul ya? Ketua OSISnya siapa? Oh, kamu ketua OSISnya. Sama, kakak juga ketua OSIS. Asik. Oke. Sampai mana kakak tadi ya? Oh ya, sampai leadership. Nah, di bawahnya kamu kan ada divisi-divisi ya. Divisi itu pasti punya ketua, ya kan? Ketua divisi, betul? Betul ya? Nah, ini juga disebut dengan pemimpin. Jadi kalau roda kepemimpinannya berantakan, pasti semuanya akan berantakan. Dan terakhir adalah ini. Nanti akan kalian buat output dan novelty. Baik, teman-teman, ada pertanyaan? Angkat tangan. Angkat tangan? Angkat tangan? Tidak ada? Baik, kita lanjut. Yang bertanya nanti dapat poin. Ya, poinnya berapa? Satu pertanyaan poinnya 10. Tolong dicatat nanti Kak Mega ya. Tapi pertanyaan berkualitas. Kakak ingin mengetes kedewasaan kalian dalam organisasi. Kakak yakin, kenapa? Perhatikan. Seorang organisatoris itu beda pola pikirnya dengan orang-orang yang tidak ikut organisasi. Betul ya? Kita sepakat bahwa orang-orang yang ikut di organisasi ini kedewasaannya sudah diuji. Oke, dari berbagai permasalahan proker yang ada di organisasi tersebut, sehingga orang ikut organisasi lebih dewasa daripada orang lain. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kakak ada pertanyaan. Kok balik? Nah, organisasi, organisatoris, dan keorganisasian. Siapa yang bisa menjawab? Kamu? Belakang. Oke, siapa yang bisa menjawab? Gak ada. Nah, ini. Oke. Sifat dari keorganisasian itu. Keahlian dalam berorganisasi. Oke, makasih Aca. Ada lagi pertanyaan terakhir, keorganisasian. Ada? Ada? OSIS sudah, Dembal sudah, MPK dan Rohis. Ada? Keorganisasian. MPK? Aca, mana Aca? Ayo jawab. Rohis? Ya, ini keren. Ini Kak Atar. Keorganisasian. Tadi udah dijawab ya, organisasi, organisatoris, dan keorganisasian. Silakan. Hal-hal yang berkenaan dengan organisasi. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk para penjawab. Masing-masing dapat 10 poin ya Kak Mega. Rohis 10,
OSIS 10, Dembal 10, 0 ya. Baik, kakak akan menjawab dengan singkat. Perhatikan teman-teman, organisasi ini adalah badannya, ya, lembaganya. Organisatoris adalah orangnya, pelakunya. Keorganisasian adalah kegiatannya, proker-prokernya, semuanya yang berkenaan dengan organisasi tersebut. Oke, ulangi. Organisasi tadi apa? Orang. Lembaga atau badannya. Organisatoris? Ya, orang atau pelakunya. Keorganisasian? Baik, ini pedalaman materi di organisasi ini ya. Seharusnya di awal setelah pelantikan ya kalian ya. Tapi ini pertengahan. Baik, kita lanjut. Akademik atau organisasi? Kalau kalian suruh jawab. Akademik. Terus kenapa kamu di OSIS? Oke. Akademik atau organisasi? Ada yang ingin menyampaikan aspirasinya? Di sini kita bukan seminar ya. Kalau seminar itu lebih dominan narasumbernya, tapi di sini kita diskusi. Oke, sharing. Bagaimana kita sebagai orang yang berkecimpung di organisasi itu berjalan dengan baik. Ada yang menjawab? Akademik atau organisasi? Dari sudut pandang yang kalian punya pola pikirnya. Ya, bagus. Ini Katar. Silakan. Boleh berdiri, Nak? Ya, boleh berdiri biar nggak ngantuk. Hah? Ya, itu ada, Kak. Ya. Akademik atau organisasi? Silakan jawab. Oke. Jadi fokus utamanya kan akademik disampaikan kita masih belajar, tapi kita nggak mengejar organisasi. Jadi kayak walaupun akademik itu fokus utama kita, tapi organisasi juga. Baik, artinya organisasi dan akademik sama-sama penting. Oke. Oke, keren. Tepuk tangan dong untuk siapa tadi namanya? Bunga. Bunga. Aldo. Ya, oke. Aldo, keren. Shh, perhatikan. Kalau kita suruh memilih, akademik dan organisasi ini bukan sebuah pilihan. Oke. Kalian mau memilih organisasi oke, akademik boleh, enggak dua-duanya boleh. Betul? Betul? Tapi kalau bisa dua-duanya keren. Ya, makanya kakak diundang di sini. Kenapa? Kakak bisa menjadi seorang organisatoris dan sebagai akademis. Di akademis kakak sudah membuktikan, bukan sombong ya. Maksudnya di sini sebagai, ya kalau misalnya kakak diundang sebagai narasumber tapi nggak ada buktinya, sama aja, betul? Oke. Jadi kakak bisa menyeimbangkan mana prioritas di akademik dan prioritas di organisasi. Dua-duanya kakak alhamdulillah berjalan dengan baik. Kakak menjadi mahasiswa terbaik. Dan beasiswa kakak nggak pernah dicabut. IPK kakak nggak pernah lewat dari 3,5. Oke, tapi nggak pernah dapat 4. Ya, karena ya mungkin ada yang lebih pintar lah dari kakak. Baik, selanjutnya kenapa harus ikut organisasi? Semua pilihan pasti ada alasannya, baik organisasi maupun akademis. Lanjut, kita jika tidak ikut organisasi bagaimana? Ya nggak apa-apa, betul? Kalau nggak akademisi juga nggak apa-apa, betul? Sukses orang nggak di organisasi, nggak di akademis, nggak menjamin. Tapi kita di akademis dan di organisasi minimal sudah punya jaminan untuk hidup di masyarakat. Oke, selanjutnya teman-teman, cara memanage organisasi. Pertama tadi dapat mengatur waktu. Di sini nih, teman-teman rapat jam berapa, belajar jam berapa. Jadi nggak ada alasan nanti pelajarannya Pak Aji, agama ya kan, nggak ngumpulin PR karena ikut rapat Renskot, nggak ada. Ya, jadi nggak ada alasannya ini ikut jadi panitia Renskot terus nggak ngerjain PR-nya Pak Aji atau guru-guru yang lain, nggak ada alasan. Harus diseimbangkan. Lanjut, paham prioritas. Mana yang harus didahulukan? Contoh, kalian pernah nggak bentrok dengan kegiatan belajar dengan organisasi?
Pernah nggak? Misalnya kemarin kalian remet nih, ya kan? Jam 9 sampai jam 10 remet MTK. Sedangkan di situ juga ada rapat, misalnya kegiatan HTS kemarin. Mana? Rohis, oh ini HTS. Oke. Mana yang akan kalian dahulukan? Mana yang akan kalian dahulukan? Baik, pasti remet duluan, betul? Kalau kalian HTS, ya kalau gurunya berbaik hati. Kalau enggak, nilai kalian habis, hilang. Jadi paham prioritas. Jadi jangan organisatoris, ya. Wah, saya si paling pramuka, gitu kan? Atau si paling OSIS, si paling MPK, si paling rohis, jangan. Oke? Harus bisa paham prioritas. Selalu upgrade dirinya. Oke? Jangan pernah kita merasa puas. Misalnya pramuka nih. Kelas 10 pramuka atau kelas 10 OSIS. OSIS kelas 10 udah boleh ikut? Belum. MPK udah boleh ikut? Udah. Misalnya kelas 10 MPK. Teman-teman kelas 11 mau ikut pramuka? Boleh banget. Kenapa? Ingin mencari hal yang baru. Atau yang sebaliknya, pramuka mau mencari yang baru MPK, rohis mencari yang baru OSIS, boleh banget. Oke? Pokoknya selalu upgrade dirinya. Baik teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Nah, ini etika dalam berorganisasi. Tentu teman-teman yang pramuka tidak boleh menjelekkan OSIS. OSIS tidak boleh gibahin MPK. MPK tidak boleh membuka aib rohis. Jadi semuanya ini harus punya etika berorganisasi. Baik, pertama kita harus tidak saling menjelekkan, membuka aib, berkompetisi secara sehat. Jangan jelek-jelekin. Ini kan tugas rohis, kenapa diambil sama MPK gitu kan? Ini. Nah, kalian kan punya tupoksi masing-masing, punya pembina masing-masing. Kalian koordinasi dan komunikasi. Paham? Baik, selanjutnya. Apa ini? Jalankan proker sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, sering-sering kumpul. Sering-sering kumpul ini sangat berpengaruh, tapi jangan sering banget. Oke? Kalau kalian jarang kumpul, itu yang akan memecah sebuah organisasi. Karena keasikan di luar, organisasinya terbengkalai. Lanjut, menjadi teladan dan contoh yang baik. Nah, kakak sering menyampaikan teman-teman bahwa seorang organisatoris harus menjadi teladan yang baik. Oke? Karena kalian yang punya proker, misalnya OSIS punya proker, semua siswa harus wajib pakaian hari Senin rapih. Tapi OSISnya nggak rapih. Kalian didengar nggak sama siswa lain? Tidak akan didengar oleh siswa-siswa lain. Selanjutnya, tetap berprestasi. Baik di organisasi maupun di akademisi. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kakak punya ice breaking. Yang sini bagian wak-wak. Oke, di sini bagiannya wak-wak. Sini bagiannya wek-wek. Oke, di sini bagian apa? Wek-wek. Di sini bagian wok-wok. Oke, ini bagian wok-wok. Itu vokal A. Ini huruf vokal E. Ini huruf vokal yang belum U sama I. Kalian pilih mana? U ya. Wuk-wuk. Oke. Wuk-wuk ya. Tidak ada pilihan lain. Hanya U. Wuk-wuk. Oke. Coba. Yang bagian sana apa teman-teman? Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Ini. Itu. Wuk-wuk, jangan vokal yang lain, oke? Wuk-wuk, baik. Cara bermainnya adalah kalian akan bernyanyi sesuai dengan nada potong bebek angsa. Yuk, bareng-bareng. 1, 2, 3. Potong. Nggak ada suaranya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, angsa dikuali. Kita dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Nah, itu kan manusia normal. Kita menjadi abnormal dulu. Oke. Jadi potong bebek angsanya kalian ubah menjadi clue yang sudah kakak berikan ke kalian masing-masing. Contoh,
Ingat ya, fokusnya ke tangan kakak. Kalau tangan kakak ke OSIS, berarti yang berbunyi adalah OSIS. Yang bernyanyi OSIS. Kalau ke dembal berarti dembal. Kalau ke sini berarti MPK. Kalau ke sini berarti rohis. Kalau tangan kakak membuka, kalian bersuara. Wak, 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 wak gitu ya. Kalau tangan kakak begini berarti diam. Bernyanyi di dalam hati. Oke, paham Tom? Siap. 1, 2, 3. Gak ada suaranya. 1, 2, 3. Oke, jadi harus sesuai dengan tangan kakak. Baik, fokus. Kakak akan lebih kencang tangannya ya. 1, 2, 3. Oke, harus konsentrasi ya. Kalau tangan kakak begini tidak boleh bersuara. Nyanyi di dalam hati. 1, yang salah nanti kakak suruh berdiri sampai benar. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, berdiri. Rohis berdiri, Rohis berdiri. Rohis berdiri, Rohis semuanya berdiri. Berdiri. Sampai nanti benar duduk lagi. Silakan berdiri. Oke, siap. 1. Berdiri ya, sampai nanti benar. 1, 2, 3. Oke, berdiri, silakan. Berdiri. Belum ada selamat, tinggal 2 ini. Oke, siap. Berdiri. Siap. 1, 2, 3. Oke. Mana panjang mana lagi wek. Osis berdiri, Osis. Osis berdiri, Osis. Osis berdiri, Osis. Osis berdiri. Wek. Udah paling merdu lagi tadi ya Allah. Oke, Osis berdiri. Dembal masih selamat dunia akhirat. Belum, masih ada. Oke. Sulit nanti dembal. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke. Sudah berdiri semua, tinggal dembal. Oke, kakak akan lebih cepat. Oke, artinya lebih fokus. Kalau kali ini selamat, kalian semuanya duduk. 1 aja selamat, semuanya duduk. Oke, tapi kalau nggak selamat, dembal juga berdiri. Oke, siap. 1, lebih cepat ya. 1 persatu. Oke, 1, 2, 3. Oke, dembal silakan berdiri. Dembal silakan berdiri. Baik teman-teman, kakak kasih waktu 5 menit. Oke, untuk teman-teman silakan membuat jargon atau yel-yel. 5 menit dari sekarang, silakan. Betul yang itu nggak ada ya? Apa? Takut kelamaan. Baik, kita lanjutkan di sini. Yel dan jargonnya silakan nanti diinovasikan lagi, dipikirkan lagi, dikreatifkan lagi. Oke, lanjut. Dari kalian membuat itu tadi, kakak udah melihat mana organisasi kalau dia ada proker itu berjalan dengan baik, diskusi dengan baik, nggak sendiri-sendiri. Ada yang duduk mungkin merasa, wah saya nggak berguna nih.
Pernah merasa nggak gitu di organisasi? Saya nggak berguna nih. Misalnya ada proker HTS, mau nimbrung, takut salah, mau masuk, ngasih masukan, cuman kok takut salah, ya udahlah saya minggir. Jadi seakan-akan kayak nggak berguna. Pernah nggak ngerasa gitu? Di organisasi pernah nggak ngerasa saya tuh nggak ada manfaatnya, beban di organisasi? Pernah nggak ngerasa gitu? Pernah ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke sini teman-teman. Project dan proker. Nah, tentunya di sini ada namanya proker yang bermanfaat dan proker dengan tujuan yang jelas, kreatif dan inovatif. Teman-teman, di sini membuat proker yang efektif. Pertama, baca. Pertama apa? Tidak mepet. Ya, jangan suka mepet atau mendadak. Lanjut apa? Terencana dari segi waktu, kepanitiaan dan lain-lainnya, oke? Mufakat. Jadi proker yang 19 tadi siapa? OSIS ya. 19 proker kalian mufakat enggak? Di musyawarah kerja atau di rapat kerja, betul ya? Ada enggak dari 19 proker satu prokernya cuman karena ego sendiri? Enggak ada ya. Artinya semua organisasi dari semua proker semuanya harus mufakat dan sudah terancana sesuai dengan divisinya masing-masing. Oke? Kita main cepat karena ada project yang harus kalian mainkan. Manajemen emosional dalam organisasi. Nah, sebenarnya organisasi itu asyik. Yang gak asik itu kadang berorganisasi itu asik. Tapi kadang gak buat asik tuh kadang keadaan internal dan eksternalnya. Kakak jelaskan di sini. Oke. Pertama. Kok enggak ini? Baik. Di sini strategi dulu, tidak menjadi anggota yang toksik, ya. Jangan merasa paling benar, paling ingin didengar dan ingin dihormati. Ada nggak di sini? Yang ingin didengar tapi nggak mau mendengar, ingin dihormati tapi nggak mau menghormati, ingin dihargai tapi nggak menghargai. Ada nggak? Angkat tangan. Nggak ada ya. Baik, mengubah pola pikir ini yang dari negatif menjadi positif. Kak, saya jenuh di Dembal. Kak, saya bosan di Dembal. Kenapa? Itu tuh ada teman saya yang jelek-jelekin saya. Ya kan? Nah, ini pola-pola pikir yang seperti ini sebenarnya terbawa suasana. Kalian pikir lagi. Jadi kalau kakak bilang, kalau adik-adik kakak di mahasiswa, kakak ngisi di mahasiswa, kalian menjadi organisasi jangan sampai mengatakan kata-kata yang sakral. Contoh, saya mau keluar menjadi OSIS. Ketika kita lagi bosan, jenuh, jangan keluar kata-kata itu. Kak, saya mau udahan dari MPK. Kak, saya mau udahan dari Rohis. Kak, saya mau udahan dari Dembal. Ketika kita merasa bosan dan jenuh, bisa jadi itu hanya sesaat. Pola pikir kita aja yang negatif. Kalau kita ubah menjadi positif, insya Allah itu tidak akan pernah terjadi. Kita keluar dari organisasi. Baik teman-teman, lanjut. Kalau kata Pak Alit, kalau dijelaskan lebih dalam, lebih detail, nanti kalian berat dan bingung. Jadi kakak menjelaskan secara dasar yang bisa kita tangkap bareng-bareng. Oke? Apa saja penyebab umum konflik dan permasalahan di organisasi, internal dan eksternal? Oke, ada dua. Internal apa? Eksternal apa? Silakan kalian diskusikan. Kakak tunggu jawabannya 5 menit dari sekarang. Ada dua pertanyaan, ya. Apa saja penyebab umum konflik dan permasalahan di organisasi? Kakak udah jawab ada dua, internal dan eksternal. Jawabannya kalian jabarkan, kalian deskripsikan, kalian analisa selama organisasi masalahnya apa. Oke, dari internal apa, dari eksternal apa, silakan kalian diskusi selama 5 menit dari sekarang. Jawaban yang akurat kita akan kasih poin. Silakan diskusi, boleh boleh lingkaran atau gini aja boleh, yang penting diskusinya berjalan dengan baik. There are two question ya, ada dua pertanyaan, tapi jawabannya udah ada, internal dan eksternal. Tinggal kalian jabarkan, internal itu apa masalahnya? Eksternal, apa saja konflik permasalahan yang paling utama? Kalau jawabannya akurat, kita kasih poin. Boleh Atta dipandu?
Atau nggak apa-apa, mau mandu, mau diskusi boleh. Kan nggak ada kaitan dengan jawaban. Kakak ulangi ya. Penyebab umum konflik dan permasalahan di organisasi itu ada dua sumbernya, yaitu internal dan eksternal. Jawabannya kalian jabarkan. Apa saja masalah dan konflik yang ada di internal yang sering terjadi, dan eksternal apa saja yang sering terjadi. Jawabannya sudah ada di slide berikutnya. Kalau akurat, kalian kasih poin lebih, ya poin tinggi lah. Kamega, poin yang tinggi sekarang dari organisasi mana? Dembal, oke. Tiga menit lagi. Tiga menit lagi. Kalau jawabannya tepat dan benar, berarti kalian sudah menjadi organisatoris yang baik dan benar, karena mampu menganalisa permasalahan yang ada di organisasi. Jadi nggak hanya sekedar ikut-ikutan dalam berorganisasi. Dua menit lagi. MPK nggak diskusi? Oh, wih, keren banget. Smart ya. Kita tunggu jawabannya. Kita tunggu jawabannya. Kalau sis emang gotnya segini. Banyak yang sakit Oh, karena banyak kemarin sakit. baru proker Apa? ramuan. Nah. MPK serius sudah ketemu jawabannya? Nanti ada satu orang perwakilan nanti maju ke depan ya. Atau dua orang boleh. Kamega nanti setelah ini ada poin nih, catat nanti ya. Jawaban yang tepat kita kasih poin. Satu menit lagi. Kakak tidak sabar menunggu jawaban dari kalian. Atau nanti ada jawaban baru yang tidak kakak jawab. Maksudnya jawaban itu benar, itu lebih bagus. Sepuluh, 9, 8, 5, 3, 2, 1. Selesai. Baik, Katar boleh jadi moderator. Dari Rohis dulu, silakan. Yang ingin menjawab, boleh bawa handphonenya maju ke depan. Dua orang boleh, dua orang. Silakan. Jawabannya tidak boleh dicontek ya. Harus sesuai dengan jawaban yang sudah kalian jawab.
Silakan. Karena bisa jadi salah, bisa jadi benar. Rois, silakan maju. Satu orang, iya, menjawab pertanyaan ini. Wakilkan teman-temanmu. Silakan. Berdua boleh. Silakan berdua boleh. Maju ke sini. Oh, situ aja nggak apa-apa. Oke. Silakan. Organisasi itu yang dikenal itu biasanya terjadinya di dalam lingkup pengurusnya. Apa aja? Berarti orangnya. Terus. Kurangnya inisiatif untuk berpartisipasi, kemudian kurangnya solidaritas, egoisme yang diserang, komunikasinya kurang. Oke. Eksternal. Kalau eksternal itu biasanya dipengaruhi dari luar. Luar, ya, dari luar. Apa aja? Yang dari luar tuh komponen apa aja yang menjadi konflik atau permasalahan? Ya, kurangnya support dari luar. Terus perjanjian kerjasama yang kurang jelas, perubahan faktor tanggal yang mendadak, ada juga konflik antara organisasi dan persaingan organisasi yang tidak sesuai. Persaingan organisasi. Oke. Dah. Siap, silakan MPK. MPK, kita main cepat. MPK, oh ini, silakan. OSIS setelah ini dan terakhir Dembal. Sama atau beda nih? Kita lihat yang tadi bilang smart. Oke, silakan. Kalau untuk yang internal, karena ada masalah pribadi antara anggota, Toksik lah ya. Oke. Oh. mungkin ada masalah. Oke. Lalu miskomunikasi, jadinya kurangnya komunikasi yang lancar dan masih informasi disimpan sendiri dan dikomunikasikan. Lalu berbeda pendapat, pastinya semua orang punya pendapat dan pola pikirnya masing-masing yang mungkin bisa menyebabkan perpecahan. Lalu ego yang tinggi mungkin masih sering memiliki ego, jadinya kurang bisa merangkul. Lalu manajemen yang tidak efektif, mungkin kurang pengalaman juga bisa menyebabkan hal ini, dan motivasi dan kinerja yang rendah, dan budaya organisasi yang tidak betul. Oke, eksternal. Kalau untuk eksternal itu biasanya itu karena ada pihak eksternal yang tidak mendapatkan feedback sesuai yang mereka harapkan dari pihak organisasi kita gitu. Dan juga sebaliknya itu dari pihak organisasi tidak mendapatkan feedback yang sesuai mereka harapkan dari pihak eksternal. Contohnya? Contohnya misalkan dari pihak eksternal, misalkan dari sponsor deh, misalkan kita buat gitu kan. Misalkan kita mengharapkan fresh money dari perusahaan tersebut, tapi perusahaan tersebut tidak bisa menyediakan, malah mereka memberikan kita suatu syarat atau kayak berarti lo kalau begini harus gini itu kan sesuai, atau misalkan di perjanjian awal dengan pihak sponsor kita dapet nih fresh money tapi at the end kita nggak dapet. Siap. Ya, kayak gitu. Ada lagi jawabannya? Terus selanjutnya adalah perselisihan antara organisasi. Oke. Dan juga perubahan regulasi dan kebijakan. Biasanya lebih ke pihak sekolah. Oke, siap. Terima kasih MPK. Tepuk tangan untuk MPK. Kasih. OSIS, silakan. Dari pojok sana sampai sini kita akan melihat nih mana jawaban yang analisisnya dari Mbah Google. Oke. Jadi kalau internal itu bisa dari masalah pribadi. Contohnya kayak mental health kita. Misalnya dari faktor rumah itu kita ada masalah dan itu jadi berdampak pada kinerja kita selama kegiatan berorganisasi. Nah, juga ada perbedaan pendapat dan miskomunikasi antara anggota organisasi yang bisa memicu konflik juga. Lalu kalau dari eksternal itu ada tekanan atau tuntutan dari pihak eksternal organisasi. Bisa dari guru, kakak kelas, dan lain-lain.
Terus juga kedua, ekstrakurikuler atau kegiatan akademik yang bentrok dengan kegiatan organisasi yang udah disebut oleh kakak tadi. Itu tentang manajemen waktu juga. Manajemen waktu. Dan yang ketiga, itu adalah masalah atau konflik dengan organisasi lain. Misalnya saling merendahkan dan lain-lain. Oke, tepuk tangan Tosis. Dembal. Nah, Dembal jawabannya. Dembal ini sering banget masalah dengan Kak Ahmad. Yo, silakan, Aca. Internal aja, langsung. Untuk komponen pertama terjadinya kesalahpahaman antara anggota satu sama lain, terjadinya miskomunikasi, manajemen waktu yang kurang efektif, sifat egois manusiawi, perbedaan pendapat, perilaku tidak percaya diri, kurangnya keinginan atau inisiatif dari masing-masing anggota, tujuan internal yang kurang berjalan, serta menunda-nunda untuk mengerjakan suatu proker ataupun pekerjaan yang sudah ada deadline. Oke, lanjut. Untuk eksternal ada lingkungan yang tidak mendukung, ada tugas sekolah yang mendukung, dari pressure akademik, ada juga organisasi, lalu ada tanggal kegiatan yang berbenturan. Tanggal kegiatan yang berbenturan. Oke, tepuk tangan untuk Dembal. Masing-masing punya jawaban baru. Royce tadi punya jawaban baru. Ini punya jawaban baru, punya jawaban baru, dan punya jawaban baru. Baik, kita akan selaraskan dengan jawaban kakak. Internal, proker yang nggak jelas, ya, yang banyak debatnya, ini jadi internal. Ketua yang toksik, teman yang toksik, terus jenuh, tidak percaya diri, serta komunikasi yang tidak satu arah. Eksternal, apa? Orang tuanya kalian ingin ingin berorganisasi, tapi orang tua ingin akademisi, kadang menjadi hambatan. Terus guru, ya kadang ada yang tidak support dengan kegiatan-kegiatan organisasi. Oke, lanjut. Dukungan sekolah. Kalian membuat misalnya OSIS mau mengundang kegiatan Relimpik ya. Relimpik ingin mengundang Prabowo gitu kan. Misalnya gitu kan. Tapi kayaknya sekolah Prabowo ketinggian nih gitu kan. Kayaknya mustahil gitu kan. Nah, jadi kalian bisa jadi mendapat hambatan dari sekolah. Terus organisasi lain. Benar yang kalian jawab tadi semuanya hampir 95% betul. Tapi ini teman-teman, kakak tidak mengambil dari Google. Ini analisis kakak selama kakak menjadi organisasi atau menjalankan sebuah organisasi. Kalau di pramuka contohnya di mahasiswa UIN itu teman-teman, dulu kakak pulangnya jam 3, jam 2 malam tuh, kuliah kan sampai sore jam 5 ya. Kuliah sampai jam 5, terus mulai rapat itu dari jam 7 sampai nanti jam 3 atau jam 2 menjalankan organisasi. Kalau orang kakak kayak perantau, orang tuanya jauh. Tapi kalau orang tuanya dekat bisa jadi, kan saya membiayai kalian kuliah untuk kuliah, belajar. Kenapa aktif di organisasi? Paham maksudnya? Nah, jadi kakak menganalisisnya seperti itu. Kadang orang tua menjadi faktor eksternal kita juga. Terus guru, dukungan sekolah, beberapa kakak menjadi ketua OSIS, punya proker yang sama, tapi sekolah tidak mendukung. Ya, kita contoh nih tadi Relimpik punya dana anggaran, kita anggarkan misalnya 387 triliun. Misalnya gitu kan. Tapi kita minta bantuan sama sekolah, misalnya 1 triliun tapi yang keluar 10.000. Misalnya, itu kan menjadi hambatan konflik proker yang tidak berjalan. Baik, Kak Mega, masing-masing organisasi mendapatkan 50. Oke. Kita nanti akan akumulasi. Baik, masalah yang sering dihadapi, rekan satu tim yang tidak kompak, komunikasi yang tidak sarah. Kita agak cepat karena ini ada beberapa pemimpinan. Ini menurut kakak kalian sudah paham lah ya. Contoh leadership dalam kehidupan. Contohnya organisasi. Siapa kalau di organisasi? Ketua OSIS itu pemimpinnya. Pekerjaan, direktur, bos segala macam. Masyarakat, RT, keluarga berarti ayah. Oke, lanjut teman-teman.
Ini tidak perlu. Ini oke. Problem kepemimpinan di organisasi, kurangnya komunikasi. Ketua OSIS, kamu komunikasinya gimana? Baik. Atar gimana komunikasinya? Mana Atar? Oh iya itu Atar. Komunikasinya baik ya. Ketua MPK siapa ketua MPK? Mana? OSIS komunikasinya baik? Oke, efektif ya. Baik? Insya Allah baik. Baiklah ya. Baik, komunikasinya yang harus kita perbaiki agar organisasi tersebut, kepemimpinan tersebut menjadi lebih baik. Baik, gila jabatan. Ada nggak? Saya menjadi ketua divisi ini bukan ketua OSIS ya. Karena kalau ketua OSIS ini sudah apa namanya? Sudah mufakat ya. Yang dimaksud di sini adalah kok saya nggak menjadi ketua Renskot? Kok saya nggak menjadi ketua Relimpik? Kan saya ingin jadi di posisi ini. Nah ini, sehingga organisasi tersebut mempunyai problem dalam kepemimpinan. Baik, selanjutnya kecerdasan emosional yang tidak memadai, marah-marah terus kerjaannya. Baik teman-teman, kayaknya ini sudah. Oke, baca bareng-bareng teman-teman. OSIS, dalam organisasi jangan ada istilah senior junior. Ada nggak sini? Tidak ada ya, di level nggak ada senior junior. Yang tua bisa menghargai yang muda, apalagi yang muda. Oke, tidak ada senior dan junior. Itu kebiasaan atau adat istiadat yang tidak bagus dalam organisasi. Tidak ada senior dan junior. Yang ada yang lebih tua dan yang lebih muda. Baik, kita sama-sama menghargai dan menghormati. Baik, ini outputnya kalian. Kalian mempunyai waktu 15 menit. Oke. Silakan buka laptopnya. Kalau Dembal berarti punya 2 ya. Kalian membuat 2 proposal. OSIS 1, MPK 1, ROI 1. Yang kalian buat ini teman-teman. Oke. Buatlah rancangan proposal program kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Boleh yang sudah ada prokernya atau kalian punya gebrakan baru prokernya. Punya gebrakan baru. Oke, punya gebrakan proker baru yang akan kalian generasikan ke adik-adiknya. Boleh banget. Oke, silakan kalian buat. Masing-masing organisasi 1 kecuali Dembal 2. Ya, silakan kalian buat. Boleh pakai Canva atau sejenisnya. Dan kalian sebagus mungkin desainnya. Oke, setiap kelompok tadi setelah kalian selesai, 15 menit kakak berikan, kalian punya waktu 5 menit sampai 10 menit untuk presentasi. Dan ada sesi tanya jawab. Ada pertanyaan?